Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Pagi yang cerah secerah mentari yang menyinari wajah Aji saat ini. Sambil mengendarai motor Jupe kesayangannya menuju kantor, beberapa pengguna jalan terlihat sedang terburu-buru, baik itu pengendara motor ataupun pengendara mobil. Sangat jelas sekali dikarenakan suara klakson dari berbagai kendaraan terdengar di telinga Aji yang saat ini sedang mengendarai motornya dengan santai. Tidak ada yang mau mengalah antara satu sama lainnya, padahal saat ini jam baru menunjukkan pukul 7 pagi. Aji hanya geleng-geleng kepala menyaksikan para pengguna jalan yang tak mau mengalah. Butuh setengah jam akhirnya pria itu tiba di kantor. Terlihat beberapa motor sudah terparkir di area parkir motor yang telah disediakan. Aji melangkahkan kakinya setelah memarkir motornya menuju ruangannya. "Pagi Ji," sapa seseorang saat Aji tiba di depan ruangan. Pagi juga," jawab Aji, menoleh lalu mencoba tersenyum namun tak berani menatap lama wajah orang itu. "Gimana weekendnya, menarik nggak?" Hanya orang itu yang pagi ini berpenampilan sangat menarik. Pakai kemeja dengan rok span hitam memperlihatkan kakinya yang putih. "Di rumah aja," jawab Aji. "Dasar, jomblo ya?" Tanya orang itu kembali membuat Aji tersenyum paksa. "Aku masuk dulu ya," ujar pria itu tanpa menjawab apa yang ditanyakan oleh orang itu dan memilih untuk masuk ke dalam ruangan. Orang itu melihat tingkah Aji pagi ini hanya mengangkat kedua alisnya kemudian tersenyum lalu menyusul Aji ke dalam ruangan. "Aji, bisa minta tolong ambilin ini nggak?" Orang tadi yang bertemu Aji di depan ruangan adalah gadis cantik dengan dua bola mata yang berbinar dan membuat Aji selalu mati kutu di hadapannya. Mita pagi ini meminta tolong ke Aji untuk mengambilkan sesuatu di atas lemari. "Ini," ujar Aji yang langsung berdiri dan mengambilkan sebuah map di atas lemari lalu memberikannya kepada gadis itu. "Makasih," ujar Mita menerimanya. Iya, klaim-klaiman kamu kayaknya udah cair deh," lanjut Mita. Membuat Aji tersenyum. "Makasih," pria itu. "Buat apa?" balas Mita sambil menatap kedua mata pria itu. "Sudah bantuin ngurusin klaim-klaimanku." "Oh," jawab Mita. "Udah gitu doang?" lanjutnya sambil sebelah kanannya tanpa melepaskan tatapannya di wajah pria itu. "Terus?" tanya Aji bingung. Apalagi ia baru saja menyadari bahwa pagi ini ia hanya berdua dengan gadis itu dalam ruangan. "Nabrak, kamu amat sih kamu Ci," ledek Mita. Membuat Aji kita tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. "Biasa aja, emang gitu ya?" tanya Aji yang mulai rileks menghadapi gadis itu. "Nah, gitu dong," ujar Mita memiringkan wajahnya, lalu melihat tubuh Aji dari atas sampai ke bawah, membuat Aji mengikuti arah pandangan gadis itu terhadapnya. "Kenapa?" lanjut gadis itu saat mengetahui kekikukan Aji. "Nggak apa-apa, ya sudah, aku mau sarapan dulu ya," potong Aji yang merasa sudah habis akal berhadapan dengan Mita. "Nggak ngajak ya?" tanya Mita. "Mau, kemanapun aku mau Ji," jawab Mita tersenyum penuh arti bercanda. Lanjutnya saat melihat kekerutan di kening Aji barusan. "Biasa aja kali Ji, ya udah Gi sana sarapan dulu biar kuan ntarnya," ujar Mita sambil geleng-geleng kepala. Nggak mau ikut.
Udah tadi di kosan, kamu aja sono, keburu Pak Ferry datang, jawab Mita, membuat Aji tersenyum lalu melangkah keluar. Gak kami dulu atau apa gitu, main nyelonong aja keluar. Aji sarapan dulu ya, Nit. Iya ya, say. Ups, jawab Mita sesaat setelah ia menutup mulutnya dengan jemari lentik sebelah kanannya. Dasar, kata Aji, lalu memilih pergi keluar dari mencari sarapan. Saat bergerak melangkah ke depan kantor, Aji hanya sendiri mengingat penggalan-penggalan kejadian antara dia dan Mita. Biasa aja sih, nggak ada sesuatu yang gimana-gimana. Namun menurut Aji, justru seperti itulah dia merasakan hal aneh terhadap Mita. Apakah cinta? Maybe. Saat asik-asiknya menyantap sarapan paginya di depan kantor dan mengingat-ingat kejadian di kantor antara ia dan Mita, tiba-tiba Aji mengingat sesuatu yang lain, sesuatu yang dianggapnya aneh dan sebetulnya bikin sakit hati. Namun Aji hanya sabar karena mungkin ada sesuatu yang terjadi atau hal lain yang lebih penting. Teringat kejadian itu, kejadian di mana malam itu ia menunggu Reni di parkiran. Malam di mana Aji sedang menunggu Reni di parkiran motor sambil memegang helm berwarna pink milik gadis itu. 1 menit, 5 menit bahkan 10 menit pun berlalu namun gadis yang ditunggu tak kunjung datang. Jadi Aji memutuskan untuk menunggu lagi sebentar sambil bermain game di smartphone-nya. Kemana sih ini anak? Ujar Aji lalu menutup aplikasi game di HP-nya dan melihat jam di tangannya. Buset, udah setengah jam. Lanjutnya, menyadari bahwa dia udah menunggu setengah jam lamanya di parkiran. Aji memutuskan masuk ke dalam mall untuk mencari gadis itu. Berputar-putar mengelilingi mall namun nihil. Ia pun tak lupa melaporkan ke operator nama gadis itu. Namun yang dipanggil tak kunjung datang. Bahkan operator berulang kali memanggil nama gadis itu namun hasilnya tetap nihil. Udah pulang kali mas pacarnya, ujar operator itu. Kata Aji menggerutu dalam hatinya. Maybe. Oh iya makasih ya mbak, jawab Aji lalu melangkah meninggalkan operator itu. Tak terasa sudah sejam lamanya ia mencari-cari Reni di mall, namun tak juga ia temukan, maka ia memutuskan untuk kembali ke parkiran. Dasar cewek, gumam Aji saat berada di parkiran, mencoba tersenyum dan legowo seakan ingin mengalihkan emosinya terhadap gadis itu. Aji kembali melihat arloji. Sejak ia berpisah dengan Reni tadi, ternyata tak terasa udah 3 jam lamanya. Bahkan saat ini mall pun sudah hampir tutup. Akhirnya Aji memilih pulang dan membawa serta helm gadis itu, karena ia bermaksud akan mengembalikan helm itu saat ia berkunjung ke toko milik orang tua gadis itu. Present. Hayo ngelamunin apaan? Sambil senyum-senyum sendiri, tiba-tiba Mita menepuk pundak pria itu yang baru saja mengingat kejadian di mall. Mita, jawab Aji, sedikit terkejut lalu menoleh ke gadis itu. Pasti ngelamunin aku ya? Tanya Mita yang langsung duduk di sebelah Aji. Iya maksudnya bukan, jawab Aji tiba-tiba salah tingkah saat Mita memasang wajah sendu namun terlihat begitu. Mita menatap wajah Aji dari samping kembali seperti biasa di mana gadis itu yang berwarna merah jambu. Ji, ujar Mita. Nggak jadi deh. Celetuk Aji lalu menyantap sarapannya yang sisa sedikit. Tapi kamu suka kan? Tiba-tiba Aji keselak dan batuk. Ini minum dulu. Mita segera mengambilkan minum di depannya dan menyuruh pria itu untuk segera minum. Makasih. Makanya kalau makan itu pelan-pelan, kata Mita sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Ya sorry, tadi tiba-tiba aja, ujar Haji tepuk. Tiba-tiba kamu menyukaiku? Kata Mita membuat Haji sontak terkejut dan memasang tampang speechless-nya di hadapan gadis itu. Biasa aja, Ji. Ya udah, Mita masuk dulu ya. Mobilnya Pak Ferry udah ada tuh sana. Lanjut gadis itu lalu menunjuk sebuah mobil MPV yang baru saja memasuki gerbang. Iya, jawab Haji lalu akhirnya gadis itu meninggalkan Haji dengan 1000 pertanyaan diisi kepala tentang tingkah ataupun perlakuan Mita terhadapnya. Mit, apa sih mau kamu? Lanjutnya sambil bergumam pelan. Siang itu, Haji mengunjungi toko Pak Haji sekalian berniat ingin mengembalikan helm milik Reni. Haji melangkah masuk ke dalam toko dan terlihat Pak Haji baru saja selesai mengatur-ngatur beberapa barang yang agak berantakan. Assalamualaikum, salam Haji membuat Pak Haji menoleh. Waalaikumsalam, kamu dek, jawab Pak Haji. Duduk dulu bentar ya. Ya Pak, santai aja, jawab Haji lalu mengambil kursi plastik dan duduk di depan meja milik Pak Haji. Tempat biasanya ia duduk saat berkunjung. Tiba-tiba, Haji, helm gua malu ya? Reni yang baru saja tiba dan melihat Haji langsung mendekati pria itu. Iya, jawab Haji sambil menguatkan rahangnya menahan rasa kesalnya kepada gadis itu yang terlihat biasa aja tanpa merasa berdosa. Mana sini balikin, tanya Reni sambil mengangkat tangan kanannya di hadapan Haji seperti meminta sesuatu. Itu di motor, jawab Haji. Ambilin lah, ketus Reni membuat Haji akhirnya mengalah dan berdiri untuk mengambil helm gadis itu. Reni mengeluarkan permen karet dari tasnya lalu mengunyah permen karet tersebut di mulutnya sambil menatap tubuh Haji dari belakang dengan ekspresi seperti tidak terjadi apa-apa. Nih, ujar Haji memberikan helmnya. Makasih ya, Haji. Loh, kok helm kamu ada di dia, Ren? Tanya Pak Haji yang menghampiri mereka. Oh ini Pak, masih ingat di MP minggu lalu. Iya, terus? Jadi Reni itu ketemu Madia. Ya, jawab Reni lalu menoleh sambil masih mengunyah permen karetnya. Pas Reni mau nebeng pulang Madia, mama telepon dan ya udah Reni ikut mama. Apa-apa aja pulangnya gitu, Pak. Lanjutnya menjelaskan. Ya gitulah deh, anak bapak sukanya bercanda melulu, ujar Pak Haji. Nggak apa-apa Pak, pantas kok Haji dipanggil anak. Kan muka ibunya udah kelihatan tua, ujar Haji dengan gaya coolnya tanpa ekspresi. Apa lu bilang? Nggak bercanda, jawab Haji. Akhirnya mereka bertiga bercanda ngobrol ngarul ngidul hingga beberapa saat kemudian Haji berpamitan pergi karena mengingat masih banyak toko yang harus ia kunjungi lagi siang ini. Pak, Bu, Haji pamit ya. Lagi gelang Reni mendengar ucapan Haji barusan. Hahaha, Reni orang nak Haji hanya bercanda. Tuh bapak aja tahu kalau aku lagi bercanda. Tahu pulang sana.
Ngapain masih berdiri di situ? Jawab Reni sambil memanyunkan bibirnya sendiri, membuat Aji hanya geleng-geleng kepala. Ya udah deh, Aji pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Pak Haji dan Reni bersamaan. Saat Aji sedang melangkah keluar dari toko Pak Haji, tiba-tiba, Ji, Reni memanggilnya, membuat Aji menghentikan langkahnya di depan toko. Ya, jawab Aji menoleh. Thanks, dan maafin yang kemarin ya, jawabnya sedikit pelan, membuat Aji tersenyum dan akhirnya mengangguk, membuat Reni membalas senyumannya. Bye, ujar Aji saat sebelum melanjutkan langkahnya meninggalkan toko Pak Haji. Bye juga, balas Rani sambil menatap kepergian Aji dari belakang dengan berjuta pikiran yang tiba-tiba menghampirinya. Malam semakin larut, seperti malam-malam biasanya, di mana malam ini Aji baru saja membereskan perlengkapannya dan memasukkan ke dalam tas ranselnya. Ia bersiap-siap untuk pulang dan sekilas ia melihat arlojinya menunjukkan pukul 9 malam. Udah malam ya ternyata, gumamnya pelan. Beginilah kebiasaan Aji beberapa hari belakangan, di mana memang ia sedang sibuk-sibuknya mengurus proyeknya yang memang progresnya sesuai yang ia harapkan. Beberapa stokisnya telah aktif melakukan distribusi ke para penggilingan bakso. Maka dari itu tiap malam dia harus monitor terus hasil para salesman dalam melakukan take order di stokis tersebut. Saat Aji baru saja tiba di parkiran motor, tiba-tiba HP-nya berbunyi tanda adanya pesan masuk di WA-nya. Mita ISM, belum pulang? Ternyata dari Mita. Sesaat Aji berpikir sebelum membalasnya. Selama ini setiap gadis itu mengirimkan pesan, Aji tidak pernah sama sekali membalasnya, karena pesan dari gadis itu hanya singkat dan rata-rata hanya pesan pemberian semangat atau hanya teguran semata, padahal kadang mereka berdekatan. Misalnya kejadian baru-baru ini, di mana Aji sedang sibuk-sibuknya mondar-mandir di kantor mengurus klaiman para outlet yang mendapat hadiah, tiba-tiba saja Mita mengirimkan sebuah pesan dengan tulisan, "Mukanya jangan ditekuk gitu." Saat Aji membaca pesan itu, ia pun menoleh ke kiri dan ke kanan. Ternyata Mita saat itu berada di sebelah ruangan yang dihalangi oleh sebuah kaca. Hanya sebuah senyuman dan gelengan kepala dari gadis itu membuat Aji makin merasakan sebuah perasaan yang makin hari makin dalam. Begitulah seterusnya, hingga malam ini, pesan untuk pertama kalinya yang memang membutuhkan jawaban dan tentu saja menuntut Aji untuk membalas pesan tersebut. Akhirnya, Aji membalasnya. Belum, tidak berhitung lama, balasan dari Mita pun tiba. Mita ISM. Jam berapa mau pulang? Aji membaca pesan balasan dari Mita, lalu ia pun membalas pesan tersebut. Ini udah mau pulang? Beberapa saat Aji menunggu balasan lagi dari gadis itu, namun belum ada bunyi notifikasi di HP-nya, membuatnya sedikit kecewa. Tiba-tiba HP-nya berdering, tanda adanya panggilan masuk. Ternyata gadis itu menelpon Aji. Sejenak, Aji berpikir di mana terlihat keningnya berkerut, lalu ia pun memberanikan mengangkat teleponnya. "Ya halo Mit," ujar Aji saat mengangkat telepon. "Kamu di mana?" tanya Mita di seberang. "Kantor, kenapa gitu?" tanya Aji. "Aji sibuk nggak malam ini?" tanya Mita selanjutnya, membuat pikiran Aji berkecamuk. "Enggak nih, baru aja mau pulang." "Oh, Mita berdehem seakan menggantung ucapannya.
Ada apa, Mit? Udah, lupain aja, hehe. Jawab Mita yang mengurungkan niatnya untuk mengatakan sesuatu. Ya udah, sampai ketemu besok ya, lanjutnya. Loh kok? Aji bingung. See you ya, bye. Tuh, tiba-tiba Mita menutup teleponnya, membuat pikiran Aji makin terganggu. Aji merenung sambil berpikir tentang apa yang terjadi, lalu ia pun naik ke motornya dan mengeluarkan motornya dari parkiran. Saat dalam perjalanan pulang, pikiran Aji makin terganggu. Berulang kali ia mencoba menganalisa apa yang akan gadis itu katakan, namun otaknya tak mampu menemukan jawabannya. Galau pun menghampirinya sejenak sesaat sebelum ia memilih memutarbalikkan motornya mengarah ke kosan Mita.